polisi lain mendekat, kata petugas, ini bukan urusan wilayah, ini urusan negara, ujar Dedi. Jadi begitu kata Dedi, si sopir mobil derek yang dipanggil untuk mengangkut Chevrolet akhirnya. Mengendarai mobil derek, tarik, Dedi mengekor hingga rombongan 4 mobil dan derek gendong keluar di gerbang tol Karawang Timur kilometer 54. Setelah keluar dari gerbang tol, ia sempat memperhatikan rotor mobil derek gendong berbelok ke kiri ke kanan menuju Jakarta. Dedi melanjutkan perjalanan ke arah jalan tol Cikampek Padalarang. Oke. Ia tidak melihat keganjilan dari awal perjalanan hingga rombongan berputar balik. Saya juga tidak mendengar suara letusan senjata api. Dia tidak melihat keganjilan dan tidak mendengar suara letusan senjata api. Jika ada perkelahian dalam mobil, kata dia, rombongan mobil di depan seharusnya mengayun ke kiri atau ke kanan. Tak ada yang aneh pada perjalanan dini hari itu. Jadi saudara, menurut penjelasan Dedi, seorang sopir derek saja, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi. Saudara sekalian, walaupun sudah lewat sekian hari ya, saya masih terganggu dengan laporan Komnas HAM tentang terbunuhnya 6 laskar anggota FPI oleh polisi di jalan tol Cikampek, Jakarta Cikampek. Menurut saya, betapa tidak, karena kita ketahui akhirnya Komnas HAM mengecewakan dengan laporannya. Dari 6 orang yang tewas itu hanya 4 disebutkan, hanya 4 yang tewas dengan cara pelanggaran HAM, itu pun tanpa embel-embel berat, jadi pelanggaran HAM saja yang diakui dibunuh dalam perjalanan dari kilometer 50 menuju Jakarta. Karena menurut versi polisi yang akhirnya dibenarkan oleh Komnas HAM, terjadi perlawanan oleh 4 anggota laskar yang di dalam mobil sehingga ditembak. Ya, saya mencoba membayangkan yang bawa mobil itu polisi, ada 4 laskar yang dia melihat 2 temannya tewas. Di dalam mobil itu ada 2 polisi lainnya, jadi 3 orang. Posisinya gimana? Satu mobil depan polisi, lalu di belakang ada 4 orang gitu, atau gimana caranya ya? Gimana caranya? Kemudian terjadi ditembak, dan Komnas HAM juga menggunakan istilah tegas dan terukur gitu, persis seperti yang dipakai oleh polisi, oleh Kapolda Metro Jaya Fadil Imron pertama kali menyampaikan press conference soal ini pada Senin siang harinya, tanggal 7 Desember. Saya benar-benar terganggu. Bayangan ya, ada di Tempo saja, saya bacakan saja. Ini ada kalimat-kalimat begini: peristiwa di kilometer 50 juga belum terlalu terang. Saat tiba di rest area, Dedi melihat ke-4 anggota laskar yang hidup tengkurap di belakang mobil Chevrolet. Ia melihat 2 tubuh anggota lain dipenuhi darah, tapi mereka terlihat bergerak. Jadi si sopir derek ini melihat ada 2 tubuh yang dipenuhi darah tapi terlihat bergerak. Saat itu Dedi tidak mengetahui mereka adalah anggota FPI. Petugas mengatakan itu penangkapan teroris, kata ucapnya. Kemudian kalimat berikutnya, Dedi mengklaim dia satu-satunya saksi yang berada paling dekat dengan para korban. Ia melihat dari dekat tubuh Andi Oktavian, salah satu anggota laskar yang duduk di jok kiri depan, terkulai dengan bola mata nyaris keluar.
Hasil forensik menyebut Andi tertembak di bagian mata dan dada sebanyak 3 tembakan. Forensik menyebut Andi tertembak di bagian mata dan dada 3 tembakan. Sebanyak Dedi mengaku tak melihat ada luka tembak di dada. Oke. Sebelum mengevakuasi mobil Chevrolet, menurut Dedi, suasana sekitar area singgah tampak mencekam. Para pedagang di sekitar lokasi dilarang mendekat dan memotret. Ini sama dengan yang saya temukan kesaksian oleh pemilik warung di sekitar lokasi di rest area kilometer 50. Sama penjelasannya ya. Kemudian para pedagang di sekitar lokasi dilarang mendekat dan memotret. Sama seperti yang saya dengar juga. Jalur masuk rest area ditutup petugas. Mereka bahkan melarang polisi dan polisi lain mendekat. Kata petugas, ini bukan urusan wilayah, ini urusan negara, ujar Dedi. Jadi begitu kata Dedi, si sopir mobil derek yang dipanggil untuk mengangkut Chevrolet akhirnya. Mengendarai mobil derek tarik, Dedi mengekor hingga rombongan 4 mobil dan derek gendong keluar di gerbang tol Karawang Timur kilometer 54. Setelah keluar dari gerbang tol, ia sempat memperhatikan rotor mobil derek gendong berbelok ke kiri ke kanan menuju Jakarta. Dedi melanjutkan perjalanan ke arah jalan tol Cikampek Padalarang. Oke. Ia tidak melihat keganjilan dari awal perjalanan hingga rombongan berputar balik. Saya juga tidak mendengar suara letusan senjata api. Dia tidak melihat keganjilan dan tidak mendengar suara letusan senjata api. Jika ada perkelahian dalam mobil, kata dia, rombongan mobil di depan seharusnya mengayun ke kiri atau ke kanan. Tak ada yang aneh pada perjalanan dini hari itu. Jadi saudara, menurut penjelasan Dedi seorang sopir derek saja, tidak ada peristiwa perkelahian di dalam mobil seperti yang disampaikan polisi sehingga 4 laskar lainnya terbunuh. Karena masyarakat sangat wajar kalau itu terjadi dalam perjalanan sebuah kendaraan di jalan tol, apalagi tentu mobil akan oleng ke kanan, ke kiri, mobat mabit lah gitu kalau kata bahasa sehari-harinya. Tapi dia mengatakan tidak ada, semuanya berlangsung secara normal-normal saja. Keterangan Dedi berbeda dengan rekonstruksi Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI di lokasi yang sama pada pertengahan Desember tahun lalu. Polisi menembak 4 anggota Laskar Front Pembela Islam di dalam mobil karena memberontak di kilometer 51. Padahal menurut Dedi semuanya berjalan secara normal, tidak ada masalah apa-apa, tidak oleng ke kanan dan ke kiri. Sekitar 1 kilometer dari rest area, para anggota FPI melawan, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Andi Kian Jayadi. Saudara sekalian, bagaimana kita menyikapi seperti ini? Ya, Dedi juga akhirnya menggunakan nuraninya, kalau bahasa dia di sini ya. Sopir derek ini sempat dikedipin mata sama salah satu laskar yang masih hidup. Awalnya dia nggak sangka mereka bakal dihabisi. Setelah dia lihat ke TV waktu Polda konferensi pers, kaget. Sempat dia nggak bisa tidur karena dia teringat anak yang sudah ngedipin mata tersebut sudah tewas. Baru dia merasa bahwa kedipan mata itu adalah isyarat. Akhirnya dia memberanikan diri ke FPI dan dengan segala konsekuensinya. Sopir derek itu 2 orang. Pada awalnya dia takut karena diskusi dengan temannya dibilang risikonya nyawa. Tapi
Tapi karena dia nggak bisa hilangkan wajah anak yang mengedipkan mata tersebut, akhirnya dia putuskan untuk lapor ke FPI. Dia mengatakan dia bukan seorang ahli ibadah, dia seorang biasa saja. Tapi karena rasa kemanusiaan dan panggilan terhadap keadilan, dia beranikan diri. Saudara sekalian, saya bisa bicara apa dengan cara-cara seperti ini? Kalau seorang supir derek saja bisa nuraninya terganggu dengan peristiwa pembantian seperti ini, bagaimana mungkin orang-orang pintar, orang-orang berpendidikan, orang-orang yang dianggap lurus yang berkumpul di Komnas HAM bisa mengabaikan fakta-fakta ini? Dan sungguh-sungguh benar-benar membuat saya terganggu adalah dalam laporannya disebutkan bahwa mereka tidak menyebut sama sekali adanya penyiksaan, saudara. Foto luka-luka selain bekas tembakan dan jahitan bekas otopsi, katanya itu adalah konsekuensi waktu, kata laporan Komnas HAM. Komnas HAM juga sama sekali tidak menyinggung-nyinggung otopsi. Kenapa harus diotopsi? Padahal prosedur yang baku, otopsi itu harus mendapat persetujuan dari keluarga korban. Dan itu tidak ada persetujuan sama sekali. Dan foto-foto yang beredar menyebutkan jahitan bekas otopsi itu sangat mengerikan, melintang dari atas ke bawah. Saudara sekalian, saya benar-benar terganggu. Bagaimana mungkin Komnas HAM tidak menyebut ini penyiksaan? Ini ya, saya bacakan saja ya anak-anak ini ya. 1. Andi Oktavian mengalami bengkak dan lebam pipi bagian kiri, luka tembak di mata kiri, 3 luka tembak di bagian kiri, kulit bagian punggung melepuh, lecet di bagian kepala sekitar 5 cm, kulit bagian pantat melepuh. Ini penyiksaan. Ini penyiksaan, dan yang disiksa itu pasti masih hidup sebelum meninggal. Di mana itu yang sempat kemarin beredar istilah penyebutan rumah penyiksaan yang kemudian dibantah habis-habisan oleh Komnas HAM. Faiz Ahmad Syukur mengalami lebam di bagian kening, 2 luka tembak di kiri, 1 di atas puting, 1 di bawah puting. Ada warna kehitaman di luka tembak yang menurut para ahli forensik, luka kehitaman itu adalah residu mesiu yang ditembakkan dari jarak amat dekat. Luka tembak di paha kanan, jahitan di bagian leher, luka tembak di tangan kiri. Muhammad Reza mengalami pipi dan kening bengkak, lebam, dan menghitam. Ini kenapa? Ini pukulan benda keras, saudara. Lalu tangan kiri melepuh, darah masih keluar dari bekas luka di bagian belakang, dan kemaluan bengkak dan melepuh. Ini penyiksaan, semua penyiksaan. Tidak mungkin hanya karena proses waktu. Karena proses mereka dibunuh pada tanggal 6 atau 7 dini hari, kemudian hari Selasa atau Rabu sudah diterima jenazahnya di Petamburan. Maksimal 2 hari, tidak serusak itu secara normal. Dan kerusakan yang disebut karena proses waktu tidak seperti ini. 5. Lutfi Hakim mengalami hampir semua kulit belakang melepuh. 4 luka tembak berdekatan di dada kiri, bekas lubang menghitam, kemaluan bengkak dan melempuh. 6. Ahmad Sopyan alias Ambon mengalami 2 luka tembak di dada kiri, kemaluan bengkak dan melepuh. Ini penyiksaan. Bagaimana mungkin Komnas HAM tidak menyebut sama sekali ada penyiksaan? Hanya disebutkan proses waktu. Hanya disebutkan proses waktu saja. Bagaimana mungkin ceritanya bisa begitu? Wahai Khairul Anam dan kawan-kawan, apa yang terjadi dengan kalian? Kalau Dedi seorang sopir mobil
derek saja nuraninya tersentuh. Dia tidak bisa melupakan wajah anak yang mengedipkan mata memberi isyarat pada dia. Kalian orang-orang terhormat, orang-orang pandai, bisa mengabaikan fakta-fakta begini rupa. Astagfirullahaladzim. Sungguh sulit terima akal sehat saya. Saya kira nurani siapapun yang mengetahui foto-foto yang beredar, kemudian belakangan beredar juga video-video pendeknya, itu akan sangat terganggu dengan laporan Komnas HAM yang hanya menyebut 4 tewas, itu pun dengan pelanggaran HAM saja, bukan berat. 2 lainnya tewas karena baku tembak. Yang sampai hari ini pun FPI mengatakan dari awal tidak ada mereka bersenjata api, baik rakitan maupun senjata organik biasa, pabrikan. Tidak ada begitu. Tidak bisa berbuat apa-apa kita, karena semua ada pada mereka. Kekuasaan ada pada mereka, aparat birokrat pada mereka, semua dana-dananya semua ada pada mereka. Yang kita bisa lakukan hanya berdoa. Berdoa semoga Allah membukakan situasi kebenaran dengan terang benderang, dan semoga Allah menghukum para pelakunya, para pemberi perintahnya. Kezaliman ini harus dihentikan, saudara. Tim pencari fakta independen harus dibentuk. Sama sekali tidak cukup apa yang dilakukan oleh Komnas HAM. Sekian dari saya, Edi Mulyadi, untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.